Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa jenis talak yang mana talak itu masih bisa ada kemungkinan suami istri kembali bersatu lagi, tapi ada jenis talak yang membuat suami dan istri itu tidak mungkin bisa kembali lagi bahkan sampai selama-lamanya. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas beberapa jenis talak yang tadi kita singgung. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ada tiga jenis talak. Tiga jenis talak dalam arti mungkin suami istri bisa kembali bersatu atau tidak. Pertama, ada namanya talak raj'i. Talak raj'i itu, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, namun suami masih mempunyai hak untuk rujuk dan kembali kepada istrinya asalkan masih dalam masa iddah. Jadi talak raj'i ini talak yang memang suami dan istri boleh bersatu lagi, begitu. Yaitu talak 1 dan 2. Jadi talak 1 dan talak 2 atau talak yang pertama dan talak yang kedua itu dikatakan sebagai talak raj'i, talak yang suami boleh balik lagi kalau dalam masa iddahnya. Tapi kalau iddahnya sudah selesai, dia pun tetap boleh kembali lagi, hanya saja dengan akad nikah yang baru. Nah, kenapa dikatakan talak raj'i, talak boleh kembali, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali, talak yang orang boleh rujuk. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan. Artinya terputus ikatan pernikahan ketika masa iddahnya selesai. Nah, ada jenis yang kedua yaitu talak bainunah sughra. Bainunah itu adalah talak yang memang tidak mungkin kembali lagi sejatinya, cuman ini sughra, kecil begitu. Apa maksudnya? Talak yang dijatuhkan oleh suami sebagaimana talak raj'i 1 dan 2, namun hingga habis masa iddah istri, suami tidak melakukan rujuk. Dengan demikian tamatlah sudah ikatan perkawinan di antara keduanya, sehingga keduanya resmi sudah bukan suami istri lagi. Tapi boleh nikah lagi? Boleh. Jadi tidak mungkin rujuk lagi, tapi dia boleh nikah lagi. Tentu dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru, begitu ya. Karena masa iddahnya sudah selesai. Seandainya masa iddahnya belum selesai, dia cukup rujuk saja. Tapi karena masa iddahnya sudah selesai, terjadi perpisahan, artinya putus hubungan perkawinan, maka untuk bersatu lagi dia harus melangsungkan akad nikah yang baru. Nah, ada yang ketiga yaitu bainunah kubra atau talak bain, biasa nyebut orangnya itu talak 3. Jadi talak 3 adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami untuk yang ketiga kalinya, atau talak 3 sekaligus. Itu talak bain, bainunah kubro, yang mana talak ini memutuskan pernikahan seketika. Jadi kalau talak 1, talak 2 itu kan habis itu ada iddah. Iddah itu masih statusnya suami istri. Suami punya hak rujuk, istri punya hak mut'ah, punya hak di mana dia dapat nafkah, begitu. Dan ikatan suami istri tidak putus sampai iddahnya selesai. Tapi kalau talak bain, talak yang ketiga, talak bainunah kubro ini memutuskan ikatan pernikahan seketika itu. Ketika diucapkan itu talak yang ketiga atau talak 3 sekaligus, itu ikatan pernikahan putus selama-lamanya. Dia tidak bisa kembali lagi bersatu. Kalau ingin kembali bersatu lagi, syaratnya si perempuan harus nikah dengan laki-laki yang lain, kemudian dia bercerai. Setelah bercerai baru dia boleh balik lagi, begitu. Itu 3 jenis talak dari sisi boleh atau tidak kembali lagi si pasutri ini. Nah, ada lagi jenis talak yang sifatnya halal haram. Maksudnya talak yang terjadi itu apakah boleh atau tidak boleh, apakah halal atau haram. Itu ada 2 jenis. Yang pertama talak sunni atau talak yang disebut sebagai talak halal. Artinya melakukan talak tersebut suami nggak bakal dapat dosa. Ini talak yang halal, talak sunni, yaitu talak yang didasarkan pada sunnah Nabi. Artinya Nabi Muhammad pernah melakukan, Nabi Muhammad pernah mencontohkan, atau Nabi Muhammad melegalkan talak jenis ini, begitu.
Intinya seorang suami mentalak istrinya dengan talak satu pada saat suci sebelum disetubuhi gitu. Ini talak sunni, pelakunya halal, jadi suami tidak berdosa. Nah, ada talak bid'i, talak haram. Apa maksudnya? Di talak bid'i itu pelakunya si suami mendapatkan dosa karena berbuat keharaman. Kenapa keharaman? Karena Nabi Muhammad pernah melarang talak dalam kondisi ini, yaitu kondisi, nanti kita sebutkan ada 3 kondisinya, yaitu kondisi salah satunya ketika si istri lagi haid atau di masa suci yang sudah digauli. Akan tetapi walaupun si suami berdosa karena ini talak yang dilarang, tapi dia talak yang dijatuhkan tuh tetap sah. Artinya talaknya berlaku begitu. Dia berdosa, tapi talak yang sudah diucapkan tuh ya terjadi sah, maka terpisahlah hubungan suami istri. Apa talak bid'i yang dilarang? Pertama, mentalak ketika haid. Ini dulu pernah terjadi ya, ketika sahabat Ibnu Umar mentalak istrinya ketika masa haid. Lalu Nabi Muhammad SAW dapat kabar tersebut. Lalu kata Nabi Muhammad kepada yang memberi kabar, murhu, perintahkan itu Ibnu Umar falyuraji'ha, untuk merujuk kembali. Jadi talaknya sudah terjadi, maka Nabi Muhammad mengatakan falyuraji'u, rujuk dulu, rujuk lagi itu. Nah, gitu. Jadi talaknya sudah terjadi, tapi itu talak yang tidak halal, talak bid'i, talak yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua talak bid'i juga adalah talak di masa suci yang telah digauli. Masa sucinya sudah datang, kemudian dia gauli istrinya di masa suci tersebut, lalu kemudian dia talak. Talaknya sah, terjadi talaknya, tapi si pelaku talak itu si suami berdosa karena ini talak yang dilarang oleh Allah dan Rasul SAW. Kemudian yang ketiga, talak 3 sekaligus. Dengan banyaknya perdebatan, tapi jumhur ulama melihat talak 3 sekaligus dalam satu waktu adalah talak yang sah dan terjadi. Ini juga fatwa atau madhabnya Sayyidina Umar bin Khattab dan dipakai oleh jumhur ulama kebanyakan. Terlepas dari perbedaan itu, bahwasanya jumhur yang mengatakan talak 3 sekaligus itu sah terjadi, itu pun mengatakan talak 3 bukanlah talak sunni, bukan talak yang halal. Ini talak yang haram, talak yang bid'i, talak yang tidak diperbolehkan, walaupun talaknya tetap sah begitu. Ini dia 2 jenis talak. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, kalau talak sudah terjadi, kewajiban si istri atau mantan istri adalah melaksanakan masa iddah. Apa itu iddah dan bagaimana cara menghitungnya? Insya Allah di episode yang akan datang. Insya Allah kita bahas di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon untuk menyebarkan video ini jika memang dirasa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.